Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG, beserta para asisten dosen, Ibu Ati Nur Syafa'ah MKOMI, Ibu Baiti Rahmawati MSOS, Ibu Fikri Zahria Emeraldin SIKOM MA, dan Bapak Muhammad Husman SOS. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1, Prodi KPI kelas A1, akan mempresentasikan tentang pengantar public speaking. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Azahra Nuri Firdaus, bersama rekan saya, Syifaul Qalbiyah. Next. Untuk pembahasan yang pertama ini akan saya jelaskan, yakni mengenai berkomunikasi dalam konteks. Berbicara di depan umum hanyalah satu konteks atau latar di mana kita berkomunikasi seperti halnya kita berbicara di telepon, radio, internet, surat kabar, dan lain-lain. Riset komunikasi mengungkapkan ada 5 konteks. Yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal, yang kedua komunikasi impersonal, yang ketiga komunikasi interpersonal, yang keempat komunikasi kelompok kecil, dan yang kelima komunikasi publik. Public speaking terjadi dalam konteks komunikasi publik untuk memilih strategi yang tepat dalam berkomunikasi pada konteks publik yang berkaitan dengan konteks lain. Next. Nah, komunikasi yang pertama yaitu komunikasi berbukan secara lisan tetapi dengan memikirkan pilihan, strategi, dan kemungkinan konsekuensi dari tindakan. Seperti misalnya kita sendiri itu biasanya tidak kita ungkapkan tapi kita pikirkan di dalam diri kita sendiri. Next. Yang kedua ada komunikasi impersonal. Komunikasi impersonal adalah komunikasi antara dua orang tentang informasi umum, seperti saat kita bertemu dengan orang asing dan menyapa orang tersebut atau saat kita menyampaikan pidato di depan umum. Next. Yang ketiga ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara dua orang yang sudah memiliki hubungan yang dapat diidentifikasi satu sama lain. Misalnya saat kita berhenti mengobrol dengan teman atau keluarga, membahas topik apa saja, dan juga komunikasi interpersonal ketika kita berbicara dari hati ke hati. Next, selanjutnya ada komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil sekitar 3 dan tim manajemen dalam pekerjaan. Dalam konteks komunikasi publik, komunikasi kelompok kecil ini terjadi ketika sekelompok orang diminta untuk melakukan presentasi publik yang bertujuan untuk kerjasama antar kelompok untuk mengembangkan ide-ide dan seberapa efektif misi kelompok itu sendiri. Yang terakhir, yaitu ada komunikasi publik. Nah, komunikasi publik ini terjadi di antara audiens yang berjumlah lebih dari 10 orang. Salah satu bentuk komunikasi publik adalah komunikasi massa, yang didefinisikan sebagai komunikasi yang diproduksi dan ditransmisikan melalui media kepada hal orasi. Next. Baik, public speaking adalah proses yang berpusat pada audiens. Audiens sendiri, konteks bicara. Berbicara terdiri dari faktor fisik, budaya, sejarah, mempengaruhi bagaimana audiens itu melihat pidato. Pembicara adalah sumber atau pencetus tuturan. Pidato, mayoritas pidato dan presentasi yang kita berikan didasarkan pada persiapan. Proses perencanaan atau pembuatan pidato adalah sistem yang Anda gunakan untuk mempersiapkan pidato. Dan pidato akan dikatakan efektif jika oleh disampaikan oleh rekan saya Syifaul Qalbiyah.
Baik, terima kasih kepada Azharah Nuril atas waktunya. Saya akan menjelaskan pidato yang efektif berpusat pada audiens. Nah, pembicara publik yang efektif berpusat pada audiens. Berpusat pada audiens berarti mempertimbangkan siapa pendengarnya dan bagaimana pesannya yang dapat disesuaikan dengan minat, keinginan, dan kebutuhan mereka. Next. Pidato yang efektif mencakup konten yang sesuai dengan audiens. Isi pidato adalah informasi dan ide yang pembicara sampaikan. Nah, ini mencakup tujuan membicara untuk memberikan pidato, gagasan utama yang akan disampaikan, dan bukti yang pembicara gunakan untuk mengembangkan gagasan utama. Jadi agar pidato kita efektif harus menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh audiens atau pendengar. Next, pidato yang efektif terstruktur dengan baik. Struktur pidato adalah kerangka kerja yang mengatur konten. Struktur yang jelas membantu para pendengar atau audiens untuk mengikuti ide-ide pembicara sehingga mereka dapat memahami poin yang pembicara buat. Next, struktur pidato yang efektif terbagi menjadi dua, yakni struktur mikro dan juga struktur makro. Yang pertama, struktur mikro. Struktur mikro adalah pilihan bahasa dan gaya spesifik yang digunakan saat kita membagikan ide-ide dan mengungkapnya secara verbal kepada audiens. Yang selanjutnya adalah struktur makro. Struktur makro adalah kerangka kerja keseluruhan yang digunakan untuk mengatur konten pidato kita. Nah, ini tuh seperti kita mempunyai 4 elemen. Yang pertama yakni pendahuluan, isi, kesimpulan, dan juga transisi. Next. Pidato yang efektif disampaikan dengan antusias. Nah, gimana sih disampaikan dengan antusias itu? Penyampaiannya adalah bagaimana pembicara menggunakan suara dan tubuh untuk menyampaikan pesannya. Nah, cara pidato disampaikan dengan cara dramatis dapat mempengaruhi kemampuan audiens untuk mendengarkan, memahami, mengingat, dan bertindak berdasarkan ide-ide yang disajikan. Misal melalui gerak badan dan intonasi yang tepat dapat membuat audiens tertarik. Gitu. Next, yakni mengembangkan dan memberdayakan keterampilan berbicara di depan umum. Ada 4. Yang pertama yakni untuk mengkomunikasikan gagasan dan informasi yang kompleks dengan cara yang dapat dipahami oleh semua anggota audiens. Yang kedua, untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan karir. Dan yang paling penting untuk yang terakhir adalah untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi kita. Kebebasan berbicara adalah ciri dari sebuah demokrasi. Next, berbicara di depan umum menantang kita berperilaku. Yang pertama, yakni pembicara dikatakan etis ketika ia bisa menyesuaikan diri dengan standar perilaku moral yang diharapkan dalam situasi berbicara di depan umum. 5 standar yang disepakati secara umum adalah kejujuran, tidak berbohong atau menipu, dan juga tidak mencuri. Yang selanjutnya adalah integritas, yakni memegang prinsip moral yang baik. Yang ketiga ada keadilan, yakni berperilaku adil, dan ada yang keempat yakni rasa hormat, yakni menunjukkan pertimbangan, dan yang terakhir yakni tanggung jawab. Tetapi ada 2 perilaku spesifik yang mendasar untuk berbicara secara etis. Next, yakni pembicara etis mengatakan yang sebenarnya, yakni berkata jujur. Nah, berkata jujur ini penting banget nih untuk menunjukkan value kita. Penonton berharap bahwa apa yang kita katakan kepada mereka itu benar-benar dan tidak dibuat-buat. Jadi kita ngomong apa adanya, bukan menyajikan pribadi yang disajikan sebagai fakta dan tidak dilebih-lebihkan. Yang selanjutnya, pembicara etis sepenuhnya menghargai sumber ide-ide mereka, yakni menghargai sepenuhnya ide-ide yang diberikan, yakni informasi yang pembicara gunakan adalah informasi yang etis atau menyajikan ide orang lain tanpa mengidentifikasikan sumbernya adalah hal yang tidak etis. Next, yakni kesimpulan yang akan disampaikan oleh Kak Azharah Nuril, kepadanya kami kembalikan. Baik, terima kasih rekan saya Syifa Ulqalbiyah.
Kesimpulan dari materi kami ini adalah berbicara di depan umum adalah proses yang berpusat pada audiens yang terjadi dalam konteks berbicara yang terdiri dari faktor fisik, budaya, sejarah, dan psikologis. Seberapa efektif sebuah pidato itu tergantung pada seberapa baik anggota audiens mendengarkan, memahami, mengingat, dan termotivasi untuk bertindak berdasarkan apa yang dikatakan oleh pembicara. Pidato yang efektif berpusat pada audiens dengan konten yang sesuai, struktur yang jelas, dan penyampaian yang antusias. Berbicara di depan umum menantang kita untuk berperilaku etis yang bergantung pada standar kejujuran, integritas, keadilan, rasa hormat, dan tanggung sumber atas ide-ide mereka untuk menghindari plagiarisme, serta untuk menunjukkan kejujuran dan rasa hormat kepada pendengar mereka. Next. Baik, cukup sekian yang dapat kami presentasikan mengenai materi ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila teman-teman ada yang masih ingin ditanyakan atau dibingungkan, bisa langsung ditanyakan di forum kelas nanti.